tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa kalena dhamma sakaca etam manggalamuttamang. Membahas dhamma pada saat yang sesuai, itulah berkah utama. Yang saya hormati para Rama-Ramani yang hadir dalam acara bedah sutta pada malam hari ini. Selamat malam semuanya, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, terima kasih kepada moderator kita malam hari ini, yang mana pada kesempatan malam hari ini telah menyampaikan bahwa pembahasan sutta yang barangkali juga sudah di-broadcast adalah berkaitan dengan salah satu sutta di dalam Majjhima Nikaya, yaitu adalah Abhaya Raja Kumara Sutta. Ini adalah sutta yang ke-8 dari terutama Gaha Patiwaga Majjhima Nikaya, atau dengan kata lain adalah sutta yang ke-58 dari Majjhima Nikaya. Sutta ini penting karena sutta ini, khotbah ini membahas bagaimana Sang Buddha bertindak kaitannya dengan ucapan. Ya, kita tahu bahwa salah satu perbuatan yang harus kita terus melihat untuk berhati-hati adalah ucapan kita. Nah, sutta ini berisikan tentang bagaimana ucapan ini harus kita ucapkan. Yang mana kalau ucapan yang setiap hari kita terus mengucapkan, dan kalau kita tidak berhati-hati, ini akan membawa kepada bahaya, membawa kepada kerugian. Dalam sutta lain, dalam Kokalika Sutta, salah satu contohnya, bahkan Sang Buddha menyatakan bahwa kita itu dilahirkan dengan kapak di mulut kita. Artinya, kapak ini bisa memberikan hal yang baik, tapi juga bisa memberikan hal yang merugikan. Kapak bisa digunakan untuk kebaikan, tapi kapak juga bisa digunakan untuk kejahatan. Dan kita lahir dengan kapak di mulut kita. Artinya, kalau kita tidak berhati-hati dengan kapak yang kita gunakan, itu bisa membawa kepada kerugian. Nah, yang dimaksud dengan kapak tidak lain adalah ucapan kita. Kita lahir dengan ucapan kita. Kalau kita tidak berhati-hati dengan ucapan, maka bisa membawa kepada kerugian. Tetapi kalau kita berhati-hati dengan ucapan, ini membawa kepada kebahagiaan, kepada kedamaian. Nah, itulah kenapa khutbah yaitu Abhaya Raja Kumara Sutta ini menjadi penting, karena ini berkenaan dengan bagaimana sepatutnya kita mengucapkan kata-kata yang harus kita ucapkan kepada orang yang berada di sekitar kita. Nah, khutbah ini diberikan Sang Buddha ketika Sang Buddha berada di sebuah yaitu kerajaan, terutama di Rajagaha. Itu adalah area di mana terutama Raja Bimbisara berdiam, yang pada waktu itu Sang Buddha berada di wihara yang dipersembahkan oleh Raja Bimbisara, yaitu Weluwana Arama, atau juga sering disebut Weluwana Kalandaka Niwapa, atau hutan bambu, di mana tempat tersebut juga dijadikan sebagai tempat pemakanan atau tempat memberi makan tupai-tupai yang ada di sana. Nah, dalam khutbah tersebut diceritakan bahwasanya ada seorang pangeran
yaitu bernama Abhaya Raja. Jadi disebut Abhaya Raja Kumara. Kumara artinya pangeran. Pangeran Abhaya Raja. Nah, pangeran ini sebenarnya adalah salah satu putra dari Raja Bimbisara. Nah, kita tahu bahwa Raja Bimbisara sebenarnya memiliki banyak putra. Nah, kebanyakan umat Buddha hanya berpikir, oh, putra dari Raja Bimbisara adalah Ajatasattu. Tidak hanya Ajatasattu. Ada beberapa putra lain dari Raja Bimbisara, yaitu adalah Abhaya Raja, salah satunya, kemudian Jiwaka, yaitu tabib dari Sang Buddha sendiri, juga adalah anak dari Raja Bimbisara. Bahkan ada juga seorang putra Raja Bimbisara yang kemudian menjadi seorang biku, yaitu bernama Biku Wimala. Dan beliau mencapai kesucian Arahanta. Nah, sedangkan Jiwaka sendiri, salah satu dari putra Raja Bimbisara, juga mencapai kesucian Sotapanna. Nah, ini ada putra lainnya, yaitu Abhaya Raja. Itu adalah putra dari Raja Bimbisara. Nah, suatu kali putra dari Raja Bimbisara ini, yaitu Abhaya Raja ini, mendatangi seorang petapa yang pada waktu itu adalah seorang guru spiritual yang terkenal, yang tidak lain adalah Niganta Nyatabuta. Nah, ia adalah seorang guru dari kaum Jaina. Jadi kita tahu bahwa di India ini bahkan sampai sekarang, yaitu banyak pertapa yang salah satunya kelompok pertapa yang masih eksis sampai sekarang, ya sejak zaman Sang Buddha bahkan sebelum Sang Buddha sudah ada, adalah kaum Jaina. Yang pada zaman Sang Buddha, kaum Jaina ini dikepalai oleh seorang guru bernama Niganta Nyatabuta. Dan terkenal sekali. Pada zaman Sang Buddha itu ada setidaknya adalah 6 guru dari para guru agama lain, para spiritualitas lain yang sangat terkenal. Ada Pakuda Kaccayana, Purana Kassapa, Ajita Kesakambali, Makali Gosala, Sanjaya Beladiputa, dan adalah juga Niganta Nyatabuta. Nah, Niganta Nyatabuta ini salah satu guru yang terkenal sekali, bahkan ada beberapa murid yang terkenal tetapi kemudian akhirnya menjadi murid Sang Buddha. Seperti misalnya kalau Bapak Ibu pernah mendengar kisah dari seorang perumah tangga bernama Upali. Nah, ia adalah salah satu, yaitu murid siswa perumah tangga dari Niganta Nyatabuta, Upali, yang kemudian datang kepada Sang Buddha berdiskusi Dhamma, dan pada akhirnya Upali ini malahan mengikuti jejak dari ajaran Sang Buddha. Dan ada juga seorang yaitu jenderal yang sangat terkenal, yaitu Jenderal Siha, itu juga adalah awalnya pengikut dari Jaina, berumah tangga. Tetapi kemudian bertemu dengan Sang Buddha juga akhirnya menjadi upasaka. Nah, pada waktu itu terkenal sekali. Dan bahkan sampai sekarang pun sebenarnya kaum Jaina ini juga sangat terkenal. Yang mereka itu mempraktikkan kehidupan, yaitu kehidupan dengan cara menyiksa diri, yang mereka salah satu cara yang mereka praktikkan adalah praktik hidup tanpa berbusana. Artinya mereka telanjang. Dan mereka itu mempraktikkan penyiksaan diri. Keras sekali. Bahkan boleh dikatakan ketika Sang Buddha masih sebagai bodhisattva, yang selama 6 tahun beliau mempraktikkan praktik penyiksaan diri, ada indikasi bahwa apa yang dipraktikkan oleh bodhisattva juga sebenarnya yang dipraktikkan oleh para kaum Jaina. Hanya saja pada waktu itu bodhisattva itu lebih keras lagi mempraktikkan. Tetapi dari praktik yang dipraktikkan, yaitu penyiksaan diri, bodhisattva Siddhartha Gautama tidak mencapai pencerahan. Itulah kemudian meninggalkan praktik penyiksaan diri dan akhirnya menggunakan Majjhima Patipada, jalan tengah. Nah, pertapa Niganta Nyatabuta ini yang adalah guru dari kaum Jaina atau Jainism kalau zaman sekarang, ini sebenarnya ya boleh dikatakan ya merasa tidak suka juga dengan Sang Buddha,
Sehingga ia itu berusaha untuk bagaimana mendebat ajaran Sang Buddha. Nah, di dalam kitab ulasan dikatakan Niganta Nyataputa ini sudah berpikir kira-kira apa yang bisa dia gunakan untuk bisa mendebat ajaran Sang Buddha. Agar nanti keterkenalan, kemasyhuran dari Sang Buddha itu bisa turun. Nah, dia berpikir-pikir, dan dia berpikir dalam kitab ulasan disampaikan selama 4 bulan. Jadi mencari cara ada tidak, yang mana ketika sebuah pertanyaan diberikan kepada Sang Buddha, nah Sang Buddha tidak bisa menjawab. Ya, artinya Sang Buddha tidak bisa menjawab dan pada akhirnya boleh dikatakan ajarannya menjadi lemah. Nah, dia pikir-pikir sampai 4 bulan. Nah, pada akhirnya dia menemukan satu, yaitu yang dia pikirkan sebuah pertanyaan yang nanti ketika Sang Buddha menjawab apapun jawabannya, nah beliau Sang Buddha tidak bisa menjawab. Nah, dia berpikir demikian. Nah, tetapi dia juga berpikir, ini kira-kira siapa yang bisa mampu untuk mendebat Sang Buddha. Nah, kebetulan Abhaya Raja ini suatu kali mengundang Niganta Nyataputa, yaitu petapa Jaina. Ya, kita bisa melihat bahwa yang namanya seorang raja, bangsawan, pangeran, nah kadangkala ketika mereka itu belum punya keyakinan yang kuat terhadap ajaran atau keyakinan tertentu, mereka akan mengundang siapa saja. Apapun pertapanya, siapapun petapanya akan diundang. Ya, zaman sekarang juga sama, sebagai pemerintah ya harus karena mengayomi semua agama. Nah, demikian pula di sini Abhaya Raja juga belum punya keyakinan terhadap siapapun, maka ia pun juga mengundang Niganta Nyataputa. Nah, ketika Niganta Nyataputa ini diundang, nah dia berpikir, wah ini kesempatan untuk yaitu bagaimana bisa mendapat Sang Buddha dengan cara mengirimkan Abhaya Raja ini, Pangeran Abhaya Raja. Karena dia berpikir bahwa Pangeran Abhaya Raja ini seorang yang pandai, seorang yang cerdas, yang bisa nanti mendebat Sang Buddha. Maka dia bilang kepada Abhaya Raja, wahai Sang Pangeran, kalau Sang Pangeran mau dan ingin terkenal, nanti namanya terkenal, namanya masyhur, nanti bisa yaitu dengan cara mendebat Sang Buddha. Lantas caranya bagaimana? Niganta Nyataputa menjelaskan. Aku belah tanya kepada Sang Buddha, apakah Sang Buddha pernah mengatakan kata-kata yang tidak disukai, tidak disenangi oleh orang lain? Nah, itu pertanyaannya. Jadi apakah Sang Buddha pernah mengucapkan kata-kata yang tidak disukai, tidak disenangi oleh orang lain? Nah, kalau nanti Sang Buddha mengatakan, oh saya pernah mengatakan demikian, atau saya mungkin bisa mengatakan demikian. Nah, jadi pertanyaan itu bisa, mungkinkah Sang Buddha mengucapkan kata-kata yang tidak disenangi atau tidak disukai oleh orang lain? Barangkali itu mungkin. Nah, misalnya Sang Buddha mengatakan demikian, kemudian kamu harus menjawab, oh berarti apa bedanya antara Sang Buddha dengan para putujana, orang biasa? Orang-orang biasa juga sangat mungkin mengucapkan kata-kata yang tidak disenangi, yang tidak disukai oleh orang lain. Apa bedanya antara Sang Buddha dengan orang-orang putujana lainnya? Nah, itu kalau Sang Buddha mengatakan memungkinkan. Tapi kalau Sang Buddha mengatakan, oh saya tidak mungkin mengucapkan kata-kata yang nanti tidak disenangi, tidak disukai oleh orang lain. Nah, kemudian kalau Sang Buddha mengatakan demikian, kamu harus mengatakan, lantas bagaimana Sang Buddha mengatakan demikian tetapi pernah menyampaikan kepada Dewadatta dengan kata-kata yang kasar. Oh, Dewadatta itu nanti masuk neraka. Dewadatta itu masuk ke alam rendah. Dewadatta akan mendapatkan penderitaan selama berkalpa-kalpa.
Dan kata-kata itu tidak disenangi, tidak disukai oleh Dewa Data. Dewa Data marah, Dewa Data tidak suka. Nah, kalau Sang Buddha, apapun jawabannya, kalau mengatakan memungkinkan, maka Sang Buddha dianggap tidak sama dengan orang-orang putujana pada umumnya. Kalau mengatakan tidak mungkin, kenapa Sang Buddha mengucapkan kata-kata yang tidak disenangi oleh Dewa Data? Nah, Sang Buddha kalau menjawab demikian, maka dikatakan nanti tidak akan bisa berkata apa-apa. Seperti seseorang yang ketika yaitu lehernya atau katakan tenggorokannya tersangkut oleh besi bercabang, dia tidak bisa menelan dan juga tidak bisa mengeluarkan. Demikian pula Sang Buddha akan demikian, tidak bisa menelan atau mengeluarkan yaitu apa yang telah disampaikan, tidak bisa terbebaskan. Nah, itu pikiran dari Niganta Nyataputa, meminta Pangeran Abhayaraja untuk mendebat Sang Buddha dengan pertanyaan demikian. Wah, memang sepertinya kalau memang demikian berarti betul-betul Sang Buddha nanti akan seperti ajarannya akan lemah dan Niganta Nyataputa akan unggul dan Abhayaraja juga akan menjadi terkenal. Pikirnya demikian. Nah, kemudian diberi wejangan atau diberi perintah oleh seorang guru besar, Pangeran Abhayaraja kemudian mendatangi Sang Buddha. Nah, ketika mendatangi Sang Buddha, dia melihat, wah ini sudah sore. Sudah tidak cocok kalau untuk mendebat yaitu ajaran Sang Buddha. Oke lah, besok saja saya akan mendebat ajaran Sang Buddha ketika Sang Buddha berada di rumah saya. Nah, datang pada Sang Buddha, akhirnya hanya sekedar untuk mengundang Sang Buddha untuk bisa bersantap ya di hari keesokan harinya. Sang Buddha biasanya ketika diundang demikian akan, kalau memang belum ada undangan lain, akan menerima dengan cara diam. Jadi kalau Sang Buddha diam berarti beliau menerima apa yang telah mungkin di off dulu ya, itu yang di mute dulu yang lainnya. Iya, terima kasih. Iya, baik, saya ulangi. Nah, jadi kemudian Sang Buddha menerima undangan dari Pangeran Abhayaraja. Dan pada waktu itu, keesokan harinya ketika semua sudah dipersiapkan, Abhayaraja kemudian ya didatangi oleh Sang Buddha karena mengundangnya juga dengan beberapa biku, ada sekitar 4 biku. Nah, Sang Buddha juga membawa beberapa biku. Nah, sesampainya di tempat Abhayaraja dan setelah bersantap siang di rumah Abhayaraja, seperti biasa, nah Sang Buddha biasanya akan memberikan anumodana kata. Jadi kata-kata dhamma. Nah, tetapi waktu itu Pangeran Abhayaraja kemudian bertanya, jadi duduk di satu sisi, langsung bertanya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Niganta Nyataputa. Nah, sehingga Pangeran Abhay ini bertanya, wahai Bante, mungkinkah Bante mengucapkan kata-kata yang tidak disenangi, yang tidak disukai oleh orang lain? Nah, ditanya demikian, bukannya Sang Buddha menjawab mungkin atau tidak, tetapi Sang Buddha mengatakan, oh itu pertanyaan demikian tidak bisa dijawab dengan sederhana. Wah, mendengar kata-kata Sang Buddha, jawaban Sang Buddha, langsung Abhayaraja langsung mengatakan, wah kalau begini ya Niganta Nyataputa kalah itu. Nah, Sang Buddha kemudian bertanya, loh, kenapa, ada apa dengan Niganta Nyataputa? Kemudian Abhayaraja menceritakan semua peristiwa, bahwa dia datang kepada Sang Buddha sebenarnya diminta untuk mendebat ajaran Sang Buddha. Kalau Sang Buddha mengatakan, oh Sang Buddha itu mungkin untuk mengucapkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak disenangi oleh orang lain, berarti tidak ada bedanya dengan para putujana. Kalau Sang Buddha mengatakan, oh tidak mungkin, maka kenapa Sang Buddha masih mengucapkan kata-kata yang tidak disenangi oleh Dewa Data? Nah, tetapi ketika Sang Buddha menjawab, oh ini adalah pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan sederhana, itulah kemudian Niganta Nyataputa sudah kalah. Ya, karena apa? Karena
Sang Buddha nanti akan menjawab bahwa ya mungkin untuk mengucapkan kata yang tidak disenangi, asalkan kalau itu adalah bermanfaat. Nah, kemudian Sang Buddha untuk memberikan penjelasan atas apa yang beliau jawab, bahwa pertanyaan demikian tidak bisa dijawab dengan simpel, dengan sederhana. Nah, Sang Buddha kebetulan pada waktu itu melihat, yaitu ada seorang anak kecil, yaitu putra dari Aberaja sendiri, yang masih berbaring karena masih bayi, seorang bayi. Nah, kemudian Sang Buddha bertanya kepada Aberaja, wahai Aberaja, apakah engkau lihat ada seorang bayi di sana yang masih berbaring, belum bisa berbuat apa-apa? Kalau misalnya karena keteledoran, karena kelengahan dari engkau, Aberaja, dan atau dari pembantunya, kemudian bayi tersebut menelan yaitu ranting atau ranting dari sesuatu atau menelan kerikil, apa yang akan engkau lakukan dengan bayi tersebut? Nah, Aberaja menjawab, kalau demikian ya saya akan berusaha bagaimana kerikil atau ranting tersebut saya ambil dari tenggorokan bayi tersebut. Kalau ternyata tidak bisa diambil, ya saya akan pegang kepalanya dengan tangan kiri dan saya akan menggunakan jari tangan kanan yang dibuat cabang kemudian untuk mengambil ranting atau kerikil yang sudah masuk ke tenggorokan. Dan kalaupun kemudian bayi tersebut mengeluarkan darah, ya tidak apa-apa. Demi keselamatan bayi tersebut. Dan saya melakukan demikian atas dasar kasih sayang. Jadi bukan untuk menyakiti, tapi atas dasar kasih sayang untuk menyelamatkan bayi tersebut. Nah, itulah kemudian Sang Buddha mengatakan, ya demikian pula saya. Mengucapkan kata-kata juga, ya nanti, apakah kata-kata itu menyenangkan atau tidak menyenangkan, semua adalah demi kasih sayang. Nah, itulah kemudian Sang Buddha menyatakan bahwa ada kalanya ketika beliau melihat, mengetahui ada kata-kata yang pertama, ada kata-kata yang sebenarnya sesuatu yang tidak terjadi, secara fakta tidak terjadi, sesuatu yang sebenarnya merupakan kebohongan, dan juga kata-kata yang tidak bermanfaat, tidak memberikan manfaat tetapi kerugian, dan kata-kata tersebut tidak disenangi atau disukai oleh orang lain, maka Sang Buddha tidak akan mengucapkan, tidak akan mengatakan. Ini yang pertama. Jadi kalau ada kata-kata yang sebenarnya tidak sesuai dengan fakta, sesuatu yang tidak terjadi, kata-kata yang merupakan kebohongan, kata-kata yang tidak memberikan manfaat, kata-kata yang sebenarnya menyakiti orang lain, ya kata-kata yang tidak disenangi, tidak disukai oleh orang lain, maka Sang Buddha tidak akan mengucapkan. Ya tentu hal ini ya berkenaan erat dengan yaitu 4, yaitu kata-kata 4 jenis ucapan yang Sang Buddha sangat menekankan kepada kita untuk tidak mengucapkan, yaitu musawada, ya kata-kata bohong, ya sesuatu yang tidak terjadi, kata-kata yang sebenarnya kosong, jadi tidak, ya sesuatu yang sebenarnya berbohong. Itu yang pertama, musawada. Yang kedua adalah pisunawaca dan juga ya parusawaca, yang tidak lain adalah kata-kata yang menyakitkan. Jadi pisuna yaitu kata-kata yang sebenarnya nanti sifatnya adalah memecah belah, kata-kata fitnah, dan juga adalah parusawaca, kata-kata yang kasar, yang itu tidak menyenangkan, dan juga adalah sampak palapa, kata-kata yang tidak bermanfaat, kata-kata yang sebenarnya tidak memberikan manfaat atau dengan kata lain merugikan. Nah, kata-kata yang seperti ini yang terdiri umumnya dari 4 hal, berbohong, memecah belah atau fitnah, berkata kasar, dan berkata yang tidak bermanfaat. Nah, Sang Buddha tidak akan pernah mengucapkan.
Ya, jadi tidak akan pernah mengucapkan. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, kalau kemudian beliau tahu bahwa kata-kata tertentu merupakan kata-kata yang isinya adalah sesuai dengan fakta, itu memang terjadi, dan itu bukan sebuah kebohongan, tetapi kemudian kata-kata tersebut tidak bermanfaat. Nah, tidak bermanfaat. Dan itu adalah menyakitkan. Maka ini pun juga Sang Buddha tidak akan mengucapkan. Nah, kadang-kadang seseorang gegabah ketika kata-kata tersebut itu sesuatu yang memang fakta, itu bukan bohong, bukan berarti kemudian itu harus diucapkan, tidak. Kalaupun kata-kata itu fakta, memang sesuatu yang terjadi, kata-kata itu memang bukan kebohongan, tapi kalau nanti pada akhirnya memberikan kerugian, pada akhirnya itu adalah menyakiti orang lain, itu juga tidak patut, tidak layak untuk diucapkan. Nah, itu juga ditegaskan oleh Sang Buddha. Ya, kalau zaman sekarang sebagai contoh adalah kadang-kadang dengan keberadaan media sosial, yang kadang-kadang seseorang melihat, oh ini sesuatu yang memang benar, ini fakta. Tetapi lihat dulu, walaupun itu benar, itu fakta, itu bukan kebohongan, kira-kira bermanfaat tidak? Ada manfaatnya tidak? Oh, ternyata tidak bermanfaat. Seringkali kita misalnya ada berita tertentu, kemudian asal share, asal berbagi, ya memang itu benar, itu sesuatu yang memang sesuai dengan fakta. Tapi kalau kemudian kita share, kita bagi, ternyata itu tidak bermanfaat, apalagi itu sebenarnya menyakiti orang lain, ya lebih baik itu jangan di-share, jangan dibagi. Walaupun misalnya ada sebuah kejadian tertentu, kemudian ya kalau itu di-share, ya misalnya ada seseorang yang katakan melakukan sesuatu yang buruk, melakukan sesuatu yang tidak baik, kemudian ada videonya, memang itu fakta, itu sesuai, itu hal yang bukan kebohongan, itu fakta, sesuatu yang terjadi beneran. Tetapi apakah ketika kita share itu akan bermanfaat bagi orang lain atau tidak? Oh, ternyata tidak bermanfaat. Malahan akan memperkeruh masalah, memperkeruh problem yang sudah ada. Apalagi adalah menyakitkan bagi yang lain. Nah, hal seperti itu juga tidak sesuai untuk kita share. Ya, seperti contoh lainnya adalah berkenaan dengan ujaran kebencian yang bernuansa misalnya agama. Barangkali ada sesuatu yang memang benar adanya, ada fakta yang terjadi. Tetapi kalau kemudian kita share, yang itu adalah justru membawa kepada kerugian dan itu menyakiti kelompok lain, kelompok keyakinan lain, agama lain. Misalnya demikian, walaupun misalnya itu sesuatu yang terjadi itu fakta, itu bukan kebohongan. Apakah kita perlu kemudian kita share kalau pada akhirnya adalah merugikan, bahkan memberikan kebencian bagi orang lain, pada akhirnya tidak bermanfaat? Nah, itu juga harus hati-hati. Maka Sang Buddha pun juga tidak akan mengucapkan. Ya, jadi ini yang kedua. Jadi kalaupun itu sesuatu yang sesuai dengan fakta, memang terjadi, itu bukan kebohongan, kalau itu tidak bermanfaat, anatta sanghito, dan itu memberikan kebencian, ketidaksukaan pada pihak lain, paresang apia amanapia, itu juga tidak patut untuk kita ucapkan. Nah, ini adalah yang kedua. Kalau yang pertama jelas sekali, karena semuanya buruk. Sudah bukan fakta, kebohongan, tidak bermanfaat, dan itu menyakiti yang lain, jelas. Nah, tapi yang kedua, walaupun itu fakta, bukan kebohongan, tapi kalau ternyata tidak bermanfaat dan menyakiti yang lain, itu tidak layak, tidak patut untuk diucapkan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau sebuah ucapan, nah diketahui bahwa ucapan tersebut
ternyata itu sebuah fakta, itu bukan kebohongan, dan itu bermanfaat, tetapi kemudian ketika diucapkan sebenarnya tidak disukai oleh orang lain. Nah, tidak disukai, tidak disenangi oleh orang lain. Untuk hal yang ini, Sang Buddha menyatakan akan dibicarakan, akan berbicara, tetapi menunggu waktu yang tepat. Nah, jadi ingat, yang ketiga ini, sebuah ucapan itu memang sesuatu yang fakta, itu terjadi. Sesuatu yang memang bukan kebohongan, dan itu bermanfaat. Atas sang hito, itu bermanfaat. Tetapi itu kemudian menyakitkan atau tidak disukai, tidak disenangi oleh orang lain. Sang Buddha akan mengucapkan kata-kata tersebut, ucapan tersebut, tetapi menunggu waktu yang tepat. Nah, ini penting. Mengapa? Di sini ada kualitas yang 1, 2, 3, yaitu kualitas di mana kata-kata tersebut sesuai dengan fakta, itu bukan kebohongan. Yang ketiga, yang penting sekali adalah itu bermanfaat. Jadi kalau sesuatu itu bermanfaat, walaupun itu tidak disukai, tidak disenangi oleh orang yang mendengarkan, tapi pada akhirnya memberikan manfaat, Sang Buddha akan mengucapkan, tetapi menunggu waktu yang tepat. Ya, sebagai contoh misalnya seperti yang tadi, yaitu Dewa Datan. Kenapa Sang Buddha mengatakan, oh kamu dengan perbuatan dia bisa masuk neraka, dia bisa katakan terlahir di alam yang rendah? Itu apa? Karena walaupun kata-kata itu menyakitkan bagi Dewa Data, tetapi itu pada suatu saat nanti akan bermanfaat. Bermanfaat bagi orang lain yang mendengarkan, untuk supaya berhati-hati dalam melakukan perbuatan, dan juga sesungguhnya bermanfaat bagi Dewa Data. Karena suatu saat Dewa Data pun juga bisa sadar bahwa apa yang disampaikan Sang Buddha ini memang sebuah kebenaran, dan itu adalah bermanfaat. Walaupun dia itu mendapatkan manfaatnya itu belakangan, tetapi itu memberikan manfaat. Maka Sang Buddha mengatakan, maka ketika tadi ditanya oleh yaitu Abhaya Raja Kumara, apakah Sang Buddha itu mungkin untuk mengucapkan kata-kata yang tidak menyenangkan orang lain? Sang Buddha mengatakan ya itu bukan pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan sederhana. Maka jawaban Sang Buddha adalah kalau itu bermanfaat, itu fakta, itu bukan kebohongan. Walaupun itu menyakitkan yang lain, Sang Buddha akan mengucapkan, tetapi menunggu waktu yang tepat. Nah, banyak cerita pada Sang Buddha di mana Sang Buddha sering mengucapkan kata-kata yang kadang-kadang tidak disukai oleh para siswanya. Tetapi sebenarnya bermanfaat. Sebagai contoh misalnya ada kisah di mana ada seorang biku bernama Podila. Datang pada Sang Buddha di tengah-tengah sangga. Kemudian Sang Buddha mengatakan, "Hei Podila yang kosong." Nah, biku Podila ini, Bante Podila itu langsung sakit hati. Tidak suka. Kenapa? Sang Buddha mengatakan saya itu sebagai biku kosong. Nah, padahal pada waktu itu Bante Pitola ini sebenarnya seorang Bante yang memiliki 500 siswa. Ya, 500 siswa. Nah, tetapi oleh Sang Buddha dikatakan sebagai yaitu Bante yang kosong. Kan sakit hati. Oh, saya punya 500 siswa. Kenapa kok saya dikatakan sebagai biku yang kosong oleh Sang Buddha? Nah, Sang Buddha mengucapkan kata-kata yang tidak disenangi. Tetapi ini memberikan manfaat. Karena pada akhirnya kemudian Bante Podila ini kemudian sadar, melihat ke dalam diri. Sang Buddha mengucapkan kata-kata demikian pasti ada maksudnya. Apa maksudnya? Nah, beliau kemudian berpikir, iya, walaupun saya pandai, saya cerdas, saya punya 500 siswa, tetapi sebenarnya saya belum mencapai kesucian. Saya punya banyak teori tentang Dhamma, tetapi saya belum realisasi. Nah, akhirnya beliau sadar tentang apa yang dikatakan oleh Sang Buddha sebagai biku kosong. Maka kemudian beliau, Bante Podila ini, itu pergi ke hutan, kemudian mencari seorang guru.
yang setelah mendapatkan seorang guru akhirnya belum mencapai kesucian arahanta. Nah, artinya apa? Kata-kata yang itu sebenarnya nanti bermanfaat walaupun itu tidak disenangi, Sang Buddha akan mengucapkan. Ya ini seperti orang tua sebenarnya. Kadang-kadang orang tua menasihati anaknya dengan apa? Dengan kata-kata sedikit keras. Kalau anaknya sudah bandel, anaknya sudah pokoknya tidak bisa dinasihati dengan cara yang lembut, kadang-kadang orang tua dengan cara yang agak sedikit keras. Untuk apa ya? Supaya sadar, supaya anaknya sadar. Nah, itu juga bisa dilakukan. Tetapi tentu menunggu waktu yang tepat. Atau ada cerita lain di mana Sang Buddha juga pernah ketika Bante Sariputta, Bante Mahamoggallana datang dengan para siswa lainnya. Tetapi mereka pada ribut. Nah, Sang Buddha bertanya kepada Bante Ananda, itu siapa yang datang kok seperti pasar ikan saja? Jadi suaranya keras sekali. Oh itu Bante Mahamoggallana, Bante Ananda, Bante Sariputta dengan para bhikkhu lainnya datang. Sudah, mereka jangan dibiarkan untuk datang ke sini, untuk masuk ke sini. Kok seperti pasar ikan saja. Nah, kata-kata Sang Buddha itu seperti kasar. Tapi Sang Buddha tahu bahwa apa yang beliau sampaikan ini akan menyadarkan mereka. Nah, Bante Sariputta, Bante Mahamoggallana kemudian diberitahu oleh Bante Ananda bahwa tidak diperkenankan oleh Sang Buddha untuk menemui, untuk pergi saja karena kata-katanya itu terlalu keras seperti pasar ikan. Nah, Bante Sariputta, Bante Mahamoggallana kemudian pergi dengan para siswa lainnya. Tetapi tentu mereka tahu ini adalah ada maksud tertentu dari Sang Buddha. Nah, akhirnya mereka berpikir bahwa oh ini adalah sebenarnya agar para bikunya itu ya selalu mempertahankan noble silence, agar apa selalu melihat ke dalam diri. Nah, ini bukan celaan dari Sang Buddha dalam artian bahwa adalah supaya mereka itu yaitu pergi tidak mempelajari Dhamma, tapi justru supaya mereka sadar dengan kesalahan mereka. Nah, akhirnya para biku ini dinasihati oleh Bante Sariputta, Bante Mahamoggallana, mereka kemudian mempraktikkan Dhamma dengan lebih intensif, dengan lebih serius mempertahankan noble silence. Nah, mereka semuanya mencapai kesucian arahanta. Dan ketika mereka mencapai kesucian arahanta, bahkan Sang Buddha dengan kekuatan batinnya melihat, oh mereka sudah mencapai kesucian arahanta. Nah, Sang Buddha malahan datang sendiri kepada mereka. Nah, itulah kata-kata yang kadang-kadang tidak menyenangkan, kalau itu nanti bermanfaat, Sang Buddha akan mengucapkan. Nah, itu juga penting untuk kita pahami. Nah, itu yang ketiga. Jadi, kata-kata yang memang sesuai dengan fakta, yang benar, yang bermanfaat, walaupun itu adalah tidak menyenangkan, nah itu Sang Buddha masih kadang mengucapkan dan menunggu waktu yang tepat. Nah, itu adalah yang ketiga. Nah, yang keempat, kalau Sang Buddha tahu ada kata-kata yang itu sesuai dengan fakta dan itu memang benar, tetapi itu tidak bermanfaat dan menyenangkan orang lain, Sang Buddha dalam hal ini tidak akan bicara, tidak akan menyampaikan. Walaupun itu benar, itu sesuai dengan fakta, itu menyenangkan orang lain, tapi ternyata tidak bermanfaat. Sang Buddha tidak akan mengucapkan. Ya, Sang Buddha konsisten sekali ketika berucap, ketika menyampaikan yang beliau sampaikan tidak lain adalah Dhamma semata. Walaupun itu adalah kayak topik-topik yang menyenangkan, orang suka mendengar. Dan itu memang sesuai dengan fakta, sesuai dengan yaitu keberadaan. Tapi kalau itu tidak bermanfaat, Sang Buddha tidak akan yaitu membahasnya, tidak akan mengucapkan. Nah, itulah dalam Dhamma kepada para siswa beliau, Sang Buddha menyampaikan bahwa ada beberapa topik yang disebut sebagai tiracana wija atau tiracana kata atau kata-kata atau topik-topik yang sebenarnya rendahan. Nah, tiracana itu sebenarnya artinya adalah binatang atau hewan. Tapi di sini mengacu kepada ucapan kata-kata topik-topik yang sebenarnya rendah, tidak bermanfaat.
Ya maaf saja kalau sebenarnya ya kami para biku ya sebenarnya tidak diperkenankan untuk berbicara tentang misalnya pemerintahan, tentang politik. Itu adalah tidak sana kata. Kemudian berbicara tentang bahkan tentang yaitu para ya kita mengatakan hantu-hantu begitu, itu tidak diperbolehkan sebenarnya. Karena apa? Kalaupun itu menarik sekali. Apalagi sesuatu yang tidak bisa dilihat itu menarik sekali, tetapi kalau itu tidak bermanfaat, itu tidak layak, tidak patut untuk dibicarakan. Nah, sehingga di sini kita harus melihat apakah kata-kata ini bermanfaat atau tidak. Walaupun itu menyenangkan, itu menarik. Tapi kalau ternyata tidak sesuai dengan dhamma, ya kita berbicara lelucon yang terlalu melucu misalnya, memang orang akan suka mendengarnya, akan tertarik. Tetapi kalau kemudian ternyata sudah menyimpang dari dhamma, sudah melenceng dari dhamma, Sang Buddha dengan sangat konsisten untuk tidak berbicara. Nah, ini juga menjadi hal yang penting. Ya, apalagi beliau Sang Buddha ya kita ini diajarkan untuk senantiasa melakukan dua hal. Yaitu apa? Arya tunhi bawa dan dhamma kata. Jadi kalau kita tidak berdiam mulia, melihat ke dalam batin dan jasmani, dan kalaupun kita harus bicara, bicaralah dhamma. Nah itu yang menjadi poin, mengapa Sang Buddha tidak bicara, walaupun itu menyenangkan orang lain, disukai orang lain, kalau itu tidak bermanfaat, Sang Buddha tidak bicara. Nah, dan juga, kalaupun itu sesuatu yang sebenarnya, yaitu katakan sesuatu yang nyata, sesuatu yang sesuai dengan keberadaan, walaupun itu dan juga menyenangkan, kalau tidak bermanfaat, Sang Buddha tidak bicara. Ini adalah yang keempat. Nah, yang kelima, Sang Buddha juga tidak akan berbicara. Kalau sesuatu tersebut atau ucapan tersebut itu tidak sesuai dengan fakta, tidak sesuai dengan keberadaan, dan itu adalah sesuatu yang tidak bermanfaat, kalaupun itu menyenangkan. Jadi walaupun itu menyenangkan, kalau itu tidak sesuai dengan fakta, tidak sesuai dengan keberadaan, atau dengan kata lain adalah berbohong, dan apalagi itu adalah tidak bermanfaat, Sang Buddha tidak akan bicara. Nah ini juga penting. Ya kadang-kadang orang kan merumpi, ya, berbicara hal-hal yang sebenarnya itu bukan fakta. Sesuatu yang sebenarnya masih berimajinasi, atau mungkin halusinasi. Nah, tetapi itu menyenangkan orang, membuat orang menjadi happy, menjadi ketawa. Tapi kalau itu tidak bermanfaat, Sang Buddha juga tidak akan bicara. Nah, ini juga penting untuk kita pahami. Ini adalah yang kelima. Nah, yang keenam, kalau sesuatu atau ucapan itu memang sesuatu yang sesuai dengan fakta, itu bukan kebohongan, itu bermanfaat, dan itu disenangi, disukai oleh orang lain, jelas Sang Buddha akan berbicara. Tapi itu juga beliau selalu menunggu waktu yang tepat. Kapan untuk bicara, yaitu hal-hal yang memang sesuai dengan fakta, bukan kebohongan, itu bermanfaat, dan itu memberikan kesenangan atau menyenangkan, disukai oleh orang lain. Nah, 6 hal ini atau 6 hal ini menjadi perhatian bagi kita bagaimana kita berbicara. Nah, kalau kita perhatikan, Sang Buddha hanya berbicara yaitu 2 hal. Yang pertama, kalau ucapan tersebut adalah sesuatu yang memang terjadi, sebuah keberadaan nyata, itu adalah bukan kebohongan, itu bermanfaat, dan walaupun itu tidak disenangi, tidak disukai oleh orang lain, Sang Buddha masih akan berbicara ketika menunggu waktu yang tepat. Nah, yang kedua, Sang Buddha akan berbicara, yaitu ucapan yang memang itu sesuai dengan fakta, bukan kebohongan, bermanfaat, dan itu menyenangkan orang lain.
Sang Buddha akan berbicara. Dan tentunya adalah menunggu atau mencari waktu yang tepat. Nah, kalau kita perhatikan Sang Buddha ini selalu berbicara sesuatu yang bermanfaat atau attasanghita yang bermanfaat. Kalau yang bermanfaat pasti sesuatu yang benar, pasti sesuatu yang memang sesuai dengan fakta. Tetapi yang bermanfaat ini kadang-kadang disenangi oleh orang lain, kadang-kadang tidak disenangi oleh orang lain, tetapi itu bermanfaat. Nah, karena ini bermanfaat, maka Sang Buddha masih berbicara. Nah, ini adalah yang Sang Buddha sampaikan. Tetapi 4 lainnya adalah ucapan-ucapan yang sebenarnya tidak bermanfaat. Anattasanghito. Walaupun ucapan tersebut itu benar, memang sesuai dengan fakta, tapi kalau itu tidak bermanfaat, apalagi menyakitkan orang lain, itu tidak diucapkan. Walaupun itu sesuatu yang benar, itu ada, itu menyakitkan orang lain, tapi itu tidak bermanfaat, Sang Buddha juga tidak akan mengucapkan. Nah, kalau sesuatu itu adalah tidak benar, tidak sesuai dengan fakta, itu tidak bermanfaat, apalagi menyakitkan orang lain, Sang Buddha tidak akan mengucapkan juga. Dan kalau ucapan tersebut adalah sesuatu yang tidak benar, tidak sesuai dengan keberadaan, dan tidak bermanfaat, walaupun itu menyenangkan orang lain, nah Sang Buddha juga tidak akan mengucapkan. Maka 4 hal ini, menyenangkan atau tidak menyenangkan, itu sesuatu yang fakta atau bukan fakta, kalau itu tidak bermanfaat, Sang Buddha tidak akan mengucapkan. Dan ini yang harus menjadi patokan kita. Kalau kita bicara, kita lihat kira-kira apa yang kita bicarakan ini bermanfaat atau tidak. Kalau itu tidak bermanfaat, maka jangan diucapkan. Maka di dalam Rahula, ya terutama di dalam Cula Rahula Wada Sutta, ya Ambaladika Rahula Wada Sutta, ya, Sang Buddha menyampaikan kepada Bhikkhu Rahula untuk selalu apa? Melihat ke dalam batin. Setiap ucapan yang dia ucapkan, ketika mau mengucapkan sebuah ucapan, lihat kira-kira ucapan ini yang akan saya sampaikan ini bermanfaat atau tidak. Kalau ternyata diketahui itu tidak bermanfaat, maka jangan diucapkan. Tapi kalau diketahui, oh nanti ini bermanfaat, maka boleh diucapkan. Nah, kalau kemudian ketika sedang berbicara, dia tahu ucapan ini tidak bermanfaat, ini muncul atas dasar kebencian, ini bukan fakta, ini tidak menyenangkan, tidak memberikan manfaat, maka pada waktu itu saja harus di-stop, jangan diteruskan. Tapi kalau kemudian tahu bahwa ini bermanfaat, ini sesuai, maka boleh bisa diucapkan. Atau misalnya sudah terlanjur mengucapkan, seseorang tahu, wah tadi kok saya mengucapkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang tidak bermanfaat, kata-kata yang dilandasi oleh kebencian. Maka walaupun itu sudah diucapkan, orang demikian harus apa? Harus yaitu bertekad bahwa di masa mendatang tidak akan mengucapkan kata-kata tersebut. Tapi kalau sudah tahu bahwa kata-kata yang telah diucapkan ternyata bermanfaat, maka orang tersebut harus apa? Harus bertekad. Kedepannya saya akan mengucapkan kata-kata yang ini lagi, yang baik ini. Jadi bertekad untuk yaitu melakukan hal yang sama, mengucapkan hal yang sama. Nah, itulah bahwasanya yang menjadi poin yang disampaikan oleh Sang Buddha adalah bahwa kita hendaknya selalu mengucapkan kata-kata yang bermanfaat, kata-kata yang berguna. Dan itulah kenapa ketika Sang Buddha itu ditanya oleh siapapun, termasuk adalah siswa beliau, berkenaan dengan yaitu 10 pertanyaan yang sifatnya spekulatif, Sang Buddha tidak pernah menjawab. Apakah alam semesta ini ya terbatas atau tidak terbatas? Apakah alam semesta ini permanen atau tidak permanen?
Apakah jiwa dan raga itu katakan sama atau berbeda? Sang Buddha ditanya demikian, tidak pernah membahas. Beliau mengatakan bahwa topik-topik ini tidak membawa kepada pencerahan, tidak membawa kepada pengetahuan, tidak membawa pada nibbana. Maka Sang Buddha tidak akan membahas. Dan yang Sang Buddha bahas tidak lain adalah 4 kebenaran Arya. Cattari Arya Sajjana. Itu saja. Karena itulah yang memberikan manfaat, memberikan yaitu pembebasan, pengetahuan, kebijaksanaan. Dan itu yang Sang Buddha ucapkan dalam apa yang beliau babarkan. Itulah kenapa beliau mengatakan Pube cahang bikawe itarahica. Tukan cewa panyapemi, duka sacak nirudang. Bahwa dari dulu sampai sekarang, yang saya bicarakan hanya 2. Yaitu tentang duka penderitaan dan tentang yaitu lenyapnya duka, lenyapnya penderitaan. Hanya 2 ini saja. Artinya Sang Buddha itu hanya mengucapkan kata-kata yang bermanfaat. Kata-kata yang membawa kepada pembebasan. Sementara kata-kata lain, ucapan lain, pembahasan lain, yang itu tidak bermanfaat, walaupun mungkin itu menyenangkan orang lain, walaupun itu sesuatu yang memang sesuai dengan fakta, tapi kalau itu tidak bermanfaat, Sang Buddha tidak akan mengucapkan. Nah, sebenarnya inilah yang disebut sebagai sama waca, ucapan yang benar. Adalah ucapan yang memang itu sesuai dengan fakta, sesuai dengan keberadaan, dan itu bermanfaat. Walaupun ucapan tersebut itu disenangi atau tidak disenangi, kalau itu bermanfaat, itu adalah ucapan yang memang Sang Buddha ucapkan, dan itu adalah yang disebut sebagai sama waca. Nah, itulah jawaban dari Sang Buddha. Penjelasan terhadap pertanyaan dari Abhayaraja. Nah, dalam sutta tersebut kemudian Pangeran Abhayaraja kemudian bertanya, apakah Sang Buddha ketika ditanya oleh mereka para kesatria, para brahmana, para itu waisa, para pertapa, apakah harus berpikir dulu ketika ditanya? Apakah apakah itu langsung keluar? Ya begitu saja dari pikiran Sang Buddha. Nah, kemudian Sang Buddha yaitu bertanya balik kepada yaitu Abhayaraja dan bertanya, apakah Anda mahir di dalam yaitu kereta, bagian-bagian kereta? Oh ya, saya mahir, saya tahu persis semua bagian-bagian dari kereta. Dan ketika Anda ditanya tentang kereta, apakah Anda berpikir-pikir dulu atau itu sudah spontanitas? Ya, Abhayaraja Kumara mengatakan ya itu sudah spontanitas. Karena saya mahir, saya sudah skill di dalam berbagai bagian kereta. Maka ketika orang bertanya kepada saya tentang kereta, ya saya bisa menjawab dengan mudah. Spontanitas. Nah, Sang Buddha juga mengatakan yang sama. Bahwa beliau itu ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh para pertapa, para kesatria, para brahmana, atau siapapun yang datang pada beliau, ya beliau akan menjawab dengan spontan. Karena itu sudah menjadi keahlian, kemahiran dari Sang Buddha untuk melihat segala dhatu, segala unsur. Artinya melihat dunia. Nah, sehingga beliau bisa menjawab apapun pertanyaan yang diberikan oleh orang lain dengan spontan. Karena itu sudah kemahiran beliau, sudah keterampilan beliau. Nah, inilah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, bahwasanya kata-kata yang harus kita ucapkan kepada orang lain tidak lain adalah kata-kata yang memang itu sesuai dengan fakta, itu benar dan itu bermanfaat. Kalaupun seandainya kata-kata tersebut itu tidak disukai oleh orang lain, kalau itu bermanfaat, maka kita bisa mengucapkannya sembari menunggu waktu yang tepat. Apalagi kalau kata-kata tersebut adalah yang kata-kata yang memang bermanfaat, sesuai dengan fakta, itu benar, bukan kebohongan, dan itu menyenangkan orang lain. Itu patut layak untuk kita ucapkan. Tapi, sekali lagi kalau kata-kata tersebut, walaupun itu fakta, itu benar, itu menyenangkan orang lain, kalau itu tidak bermanfaat, jangan diucapkan.
Dan kalaupun itu kata-kata itu benar, itu sesuai dengan fakta, kalau itu tidak bermanfaat dan itu menyakiti orang lain, itu juga jangan diucapkan. Dan kalau kata-kata tersebut walaupun itu menyenangkan orang lain, kalau itu sebuah kebohongan, itu bukan fakta dan itu tidak bermanfaat, maka juga jangan diucapkan. Apalagi kalau kata-kata tersebut sudah itu bukan sesuai dengan fakta, bukan benar, tidak bermanfaat dan menyakiti orang lain. Maka itu tidak layak, tidak patut untuk diucapkan. Maka apapun jenis kata-katanya, apapun jenis ucapannya, kalau itu adalah anatta sanghita, tidak memberikan manfaat, maka jangan diucapkan. Dan ini menjadi yaitu panduan kita. Dalam kita, ya sekarang ini dengan media sosial, ya kita berpikir-pikir terlebih dahulu. Kira-kira apa yang akan saya share, akan saya bagi, bermanfaat atau tidak. Walaupun itu fakta itu benar, kalau tidak bermanfaat, itu jangan di-share. Walaupun seandainya adalah menyenangkan orang lain. Orang bisa ketawa ke TV, tapi jangan di-share. Kenapa? Tidak bermanfaat. Apalagi sudah, yaitu kata, walaupun itu benar, itu sesuai dengan fakta, itu menyenangkan orang lain, tapi kalau itu tidak bermanfaat, itu juga jangan di-share. Apalagi yang tidak menyenangkan orang lain, ya itu juga tidak layak untuk di-share, untuk kita bagi. Ya, kalaupun itu menyenangkan orang lain, kalau itu ternyata tidak sesuai dengan fakta, tidak sesuai dengan keberadaan, dan itu tidak bermanfaat, itu juga jangan di-share, jangan dibagi. Artinya, intinya adalah lihat, kira-kira kata-kata yang akan diucapkan bermanfaat atau merugikan. Kalau bermanfaat, oke, cari waktu yang tepat untuk bisa kita bagi, untuk bisa kita ucapkan, tapi kalau tidak bermanfaat, itu merugikan, kalaupun itu menyenangkan sekalipun, jangan kita bagi, jangan kita share. Ya, itulah yang menjadi inti dari apa yang disampaikan di dalam Abhaya Raja Kumara Sutta. Ya, saya kira untuk pengantar demikian dari saya, dan semoga bisa dipahami. Ya, terima kasih.